menunjukkan bahwa kekayaan data, kemampuan mengolah data dan menginterpretasikan dari data-data yang mereka miliki itu adalah sebuah nilai plus jika dibandingkan dengan berita yang biasa-biasa saja. Kemudian manfaat media sosial, hoax dan sebagainya. Saya sampai hari ini tidak pernah setuju kalau misalnya ada berita hoax. Nggak ada berita hoax itu. Kalau berita hoax itu bukan di media massa. Karena media massa itu sangat konsisten gitu melakukan produk jurnalistiknya itu pakemnya sudah ada gitu. Nggak mungkin itu. Kalau menurut saya itu, kecuali memang media massanya itu dikelola oleh para berandal-berandal itu yang tidak ngerti jurnalistik gitu ya. Ini bisa jadi beritanya berita hoax. Tapi kalau mengacu pada sebuah institusi media massa ya, saya belum menemukan berita hoax itu. Tapi kalau di media sosial memang tempatnya itu. Pasarnya informasi hoax itu ya. Kalau informasi hoax saya yakin banyak, tapi kalau berita hoax saya masih meragukan 99,9% saya meragukan kalau itu hoax. Kecuali ada sebuah peristiwa begini, ada foto ya, ada foto yang di crop sehingga itu merubah persepsi masyarakat gitu. Ada foto yang di crop sehingga opini masyarakat itu berbeda-beda. Salah satu contohnya, misalnya ada foto Pantai Losari misalnya. Itu kemudian di crop menjadi Tai Losari. Ini kan persepsi orang kemudian opini masyarakat ini apa ini kalau ada Tai Losari. Nah kayak gitu ya. Kalau di media massa nggak bisa seperti itu. Mengkrop kayak gitu itu ada aturannya itu kan. Redaktur fotonya juga punya pakem-pakem yang seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara soal hoax ya jangan salah tempat kalau di media massa, karena media massa punya pakemnya. Kalau lambe turah yang menjadi referensi, apa itu lambe turah itu? Lambe turah itu? Iya. Apa? Iya, makanya saluran informasi itu kan ada dua, ada media massa dan ada media sosial. Kalau media sosial, ya lambe turah itu. Lambe ini itu apa ya? Ini ya offset gitu ya. Ya. Jadi sesuatu yang bukan fakta kemudian dianggap sebuah fakta, bukan tidak ada realitasnya kemudian dihadirkan seolah-olah itu realitas gitu. Ya biasa itu pekerjaan media sosial gitu. Dan sekarang itu kan pemerintah sudah punya alatnya itu, bahkan Kementerian Kominfo itu kan selalu secara rutin istiqomah itu menyebarkan konten bahwa ini hoax itu. Ada patroli, ada polisi patrolinya, ada kan dia, ada cybernya. Jadi itu. Nah, kaitannya dengan media, sudah sekitar 10 tahun terakhir ini kemudian di Indonesia itu digalakkan tentang jurnalisme cek fakta. Jurnalisme cek fakta. Karena fakta itu akhir-akhir ini kan banyak dikaburkan gitu, dikaburkan fakta itu, tidak ada faktanya tapi seolah-olah itu menjadi fakta atau faktanya berbeda gitu, sehingga perlu sekali jurnalisme cek fakta itu dimiliki oleh setiap sebuah perusahaan media gitu. Dan perusahaan-perusahaan besar itu seperti Tempo dan lain sebagainya itu sudah punya kanal khusus cek fakta gitu. Misalnya kucing Prabowo itu jenis apa gitu. Kemudian itu sering memakan ini
dan sebagainya misalnya. Itu kalau orang penasaran itu bisa dicari, dicek fakta. Apakah rasnya kucingnya Prabowo itu jenis ini. Ternyata faktanya adalah, saya sering baca, bukan sering sih, pernah baca di Cyber Jatim. Ya, ada ya? Ada. Ya pernah baca saya gitu. Oh iya, Lutfi. Jauh deh, Cyber Jatim. Tingkat Jawa Timur. Jadi begitu ya. Kalau jurnalisme itu sekarang bisa mengembangkan itu, jurnalisme cek fakta itu penting itu. Karena sekarang kalau banyak orang-orang yang menyelewengkan fakta itu, profesionalisme wartawan kaitannya dengan AI. Jadi profesionalisme itu memang dipertaruhkan itu ketika sekarang ini rekayasa kecerdasan itu telah lahir gitu. 10 tahun yang lalu kita itu tidak, saya itu tidak pernah membayangkan akan lahirnya teknologi yang serba cepat seperti sekarang ini. Ya. Kalau era awal-awal saya itu jadi wartawan itu ya teknologi pengiriman berita itu pakai email gitu. Pakai email. Kalau yang televisi ya pakai email juga. Kemudian ada yang dikirim kasetnya melalui base itu di terminal, ya itu dikirim. Kalau yang ke Surabaya dikirim kasetnya gitu. Ada yang model-model kayak gitu. Dulu. Iya dulu. Kaset dulu gitu. Nah, saya kira kalau ini AI itu sebetulnya bukan menjadi ancaman, tetapi itu bisa menjadi tools untuk mendukung profesionalisme gitu. Bukan kemudian AI itu menjadi ancaman bagi kita, tetapi itu menjadi tools, menjadi alat bagi kita untuk semakin meningkatkan profesionalisme wartawan gitu. Di Kompas itu kemarin itu ketika menulis investigasi tentang jumlah anak yang melakukan tindak kriminal dari sekian tahun. Itu bagaimana cara menemukan fakta itu, menemukan data itu. Itu Kompas itu mendownload semua hasil putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung itu dari tahun sekian ke tahun sekian. Semua didownload satu-satu itu. Baru kemudian Kompas meminta bantuan AI bagaimana memilah semua putusan hukum yang berkaitan dengan kriminal anak. Akhirnya muncullah data itu. Nah, inilah yang disebut dengan kecerdasan rekayasa itu, membantu pekerjaan, membantu profesionalisme wartawan. Karena begini.